Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Tirta Rayinda, NPM 2214071076. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pelumas pada mobil dan motor pada mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telaumbanua STPMSC. Baik, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pelumas. Sistem pelumas atau pelumasan adalah sebuah sistem pada kendaraan yang dapat berfungsi sebagai pelumas, disedot, disaring, kemudian disalurkan secara merata ke setiap bagian mesin. Nah, salah satu contoh dari bahan pelumas itu sendiri pada sistem ini yaitu oli yang dapat masuk ke dalam mesin. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi dari sistem pelumasan. Fungsi dari sistem pelumasan itu sendiri yang pertama itu sebagai pelumas. Kenapa dikatakan sebagai pelumas? Karena di mana di dalam sebuah mesin itu terdapat banyak komponen ya. Komponen-komponen tersebut itu terbuat dari logam dan komponen-komponen yang ada di dalam mesin itu saling bersinggungan atau bergesekan. Agar menghindari bergesekan pada antar komponen, maka diperlukan sistem pelumasan sebagai pelumas, yaitu dia melumasi komponen tersebut agar tidak terjadi gesekan atau tidak langsung bersentuhan dengan komponen yang lain. Nah, komponen tersebut itu bisa disebut sebagai oil film. Fungsi yang kedua ini sistem pelumas sebagai pendingin. Kenapa dikatakan sebagai pendingin? Karena ketika ada dua komponen yang saling bergesekan, maka tercipta suhu panas yang cukup tinggi. Nah, berkat sistem pelumas yang mengalir ke komponen tersebut, panas akan terserap sehingga ukuran suhu kembali dingin dan tidak ada masalah pada overhead. Makanya itu fungsinya itu sebagai pendingin. Fungsi yang ketiga itu sebagai pembersih. Pada dasarnya, keausan dalam komponen-komponen yang bergesekan tidak dapat dihindari ya, karena sistem kerjanya emang seperti itu. Nah, keausan hanya bisa dikurangi. Pelumas yang mengalir akan membawa kotoran besi ke dalam bagian karter atau penampung oli. Di dalam penampung oli ini, kotoran besi akan disaring dan dikumpulkan oleh magnet yang telah terpasang. Nah, kebersihan dari pelumas itu juga diperhatikan karena sebelum mengalir ke berbagai komponen mesin, terdapat proses penyaringan dengan menggunakan filter oli. Fungsi sistem pelumas yang keempat itu sebagai pencegah karat. Komponen-komponen dari mesin mobil maupun motor itu sebagian besar kan terbuat dari logam. Dengan kondisi seperti ini, maka ada perubahan alami yang membuat logam tersebut berkarat. Apalagi dengan sistem kerjanya yang selalu bergesekan. Jadi rentan banget untuk dia karatan ya. Nah, jadi komponen-komponen tersebut itu bisa membuat mobil atau motor menjadi rusak. Nah, makanya itu diperlukan fungsi sistem pelumas itu sebagai pencegah karat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen utama pada sistem pelumas. Komponen yang pertama itu ada oil lipan. Apa sih oil lipan itu? Oil lipan itu atau fungsi karter. Dia itu berfungsi untuk menampung oli mesin sesuai kapasitas sementara sebelum dan sesudah bersirkulasi saat sistem pelumas mesin berlangsung. Jadi oil pan ini fungsinya itu untuk menampung sebuah oli mesin. Jadi ini kayak berbentuk kayak wadah gitu kan untuk menampung oli mesin sesuai dengan kapasitasnya. Nah, komponen yang selanjutnya itu ada oil strainer. Oil strainer atau saringan kasar berfungsi menyaring benda-benda kasar yang berukuran besar agar tidak terhisap oleh pompa oli dan tidak merusak pompa oli. Jadi di oil strainer ini dia kayak penyaring itu yang berfungsinya menyaring benda-benda kasar agar dia tidak masuk ke dalam komponennya, agar tidak masuk ke dalam sebuah komponen. Dia menyaring benda-benda yang berukuran besar. Komponen yang selanjutnya itu ada oil pump. Oil pump atau pompa oli ini berfungsi untuk memompa oli dari karter dan menaikkan tekanan oli yang melumasi logam-logam yang bergesekan di dalam mesin.
Jadi fungsi dari oily pump itu memompa oli. Di sini dia memompa oli dari karter dan menaikkan sebuah tekanan. Nah, komponen yang keempat itu ada dipstick. Dipstick atau level gauge itu sebagai penunjuk level oli berfungsi untuk mengetahui banyaknya oli yang terdapat di dalam oily pan. Nah, di sini ada tulisan minimum sama maksimumnya. Jadi di sini tuh menunjukin kayak banyaknya oli yang terdapat di dalam oily pump atau pompa oli. Komponen yang kelima itu ada oily pressure switch. Oily pressure switch itu atau sensor tekanan ya, berfungsi untuk memberitahu kita melalui indikator oily di dashboard. Jadi ini fungsinya untuk memberitahu tentang indikator oli yang ada di dashboard. Komponen yang keenam itu ada oil filter. Oil filter sendiri berfungsi untuk menyaring kotoran atau garam-garam halus agar tidak naik ke dalam mesin saat mesin berputar. Jadi ini menyaring nih, kayak bentuknya kayak saringan itu, dia menyaring kotoran-kotoran halus atau garam-garam halus. Selanjutnya itu cara kerja sistem pelumasan pada mesin diesel atau mobil. Cara kerjanya itu kan ketika mesin di starter, kemudian mesin akan hidup. Nah, piston itu akan bergerak naik turun. Pergerakan naik turun piston itu akan dirubah menjadi gerakan putaran. Gerakan putaran tersebut dinamakan crankshaft atau poros engkol. Nah, pada saat secara bersamaan, poros engkol itu akan menggerakkan yang namanya oily pan atau pompa oli. Nah, di dalam pompa oli ini berfungsi untuk mensirkulasikan atau memompa oli dari oily carter atau oily pan. Nah, di dalam oily pan ini kan nih, ini olinya yang berwarna pink ini, dia kan oily pan itu kan wadahnya kan, wadah olinya. Dia kemudian disirkulasikan ke oily strainer. Oily strainer ini fungsinya itu kan menyaring kotoran-kotoran yang kasar dan memompa oli. Jadi kotoran-kotoran yang halus dan oli itu masuk ke dalam sini. Kemudian disirkulasikan ke oily pump. Nah, kemudian setelah dia disirkulasikan ke dalam oily pump, dia disirkulasikan juga menuju ke oily filter. Di dalam oily filter ini kotoran-kotoran halus yang tadi juga disaring menjadi kotoran-kotoran yang bersih. Kotoran-kotoran yang bersih ini atau oli yang bersih ini akan kemudian dia dari input atau dari luar itu menuju ke output atau dari pusat, kemudian menuju ke dalam komponen-komponen lain yang akan dilumasi atau yang akan diberi oli agar tidak terjadi gesekan-gesekan pada komponen-komponen yang lain. Nah, oli itu juga bisa disalurkan menuju ke semisal ke connecting rod, ke piston, ke camshaft, ke crankshaft, ke komponen-komponen yang lain agar tidak terjadi gesekan-gesekan. Karena jika terjadi gesekan itu maka akan menyebabkan komponen-komponen itu menjadi rusak atau menjadi cepat tidak bekerja dengan baik. Ini pada tekanan yang rendah. Kalau pada tekanan yang tinggi, cara kerjanya itu dari oily pan ini menuju ke oily strainer ini sama aja, tetap dia menyaring kotoran-kotoran kasar dan memompa oli, kemudian disirkulasikan menuju ke oily pump. Kemudian di dalam oily pump ini mereka langsung menuju ke dalam katup bypass valve. Di dalam katup bypass valve ini juga menyaring kotoran-kotoran yang kasar menjadi kotoran yang halus, dan kemudian oli-oli yang ada di dalam katup bypass valve ini langsung disalurkan menuju komponen-komponen yang lain. Komponen-komponen yang lain seperti komponen piston, connecting rod, camshaft, crankshaft, flywheel, dan komponen-komponen yang ada di dalam sirkulasi ini. Kemudian yang kedua itu ada cara kerja sistem pelumas pada motor. Sistem pelumas pada sepeda motor itu bekerja secara langsung sebagai pendingin komponen mesin. Nah, dalam sistem ini dapat bekerja dengan mensirkulasikan oli dari setiap bagian mesin. Di sini langkah yang pertama itu yaitu
oli mesin akan menyerap panas dan setelah itu mengeluarkannya dari mesin. Dari akibat panas yang timbul pada mesin tidak hanya diakibatkan dari gesekan yang terjadi, namun dapat diakibatkan oleh adanya proses pembakaran pada mesin. Dalam sistem pelumasan sepeda motor, fungsinya itu sebagai pemberi sekat pada lubang antar silinder dan torak. Nah, torak ini akan mulai bekerja pada saat mesin sepeda motor dihidupkan. Namun, jika mesin mati, oli akan tertampung di dalam karter atau bak oli. Nah, jadi ketika mesin dinyalakan, poros engkol bekerja dengan memutar pompa oli. Setelah itu, oli akan mengalami penyedotan pada komponen internal hose oil pump. Selanjutnya, pelumas atau oli akan masuk pada pompa oli lewat inlet valve. Nah, penekanan pelumas ini akan terjadi juga di sisi yang lainnya. Selanjutnya, saat oli yang sudah memiliki tekanan akan mengalir lewat jalur oli dan menuju filter oli. Setelah itu, oli nantinya akan disaring. Nah, penyaringan ini dilakukan agar nantinya oli terbebas dari kerak, kotoran, dan partikel lainnya yang mampu merusak kinerja mesin. Setelah saat itu, oli juga akan melewati komponen seperti oil feed dan disalurkan ke oil jet serta bagian di atas mesin. Oil yang terjadi berada di permukaan mesin secara otomatis akan langsung melakukan tugasnya, yaitu melumasi bagian rocker arm dan poros cam. Setelah melumasi, oli akan kembali ke bak atau ke karter lewat saluran oli. Sedangkan oli dari oil jet ditahan blok silinder akan disemprotkan untuk melumasi komponen connecting rod dan piston. Oli dari oli jet ini berfungsi untuk melakukan pengacakan oli di karter dengan tujuan menyebar oli ke semua bagian. Gak jauh beda sama cara kerja yang sistem pelumas pada mobil. Yang pertama itu ketika mesin dinyalakan, pasti olinya itu akan disedot dulu oleh oli pump atau tempat untuk penampungan oli. Kemudian akan disalurkan juga melalui filter oli. Kemudian oli nantinya akan disaring dan penyaringan itu dilakukan agar terbebas dari kotoran-kotoran kasar atau terbebas dari kerak yang mampu merusak kinerja mesin. Nah, kemudian sama aja oli juga akan melewati komponen-komponen yang lain yang seperti poros engkol, poros utama, connecting rod, piston, komponen-komponen yang kiranya dia saling bergesekan, maka nanti olinya atau pelumasannya akan melewati komponen-komponen tersebut. Terus setelah itu secara otomatis melumasi bagiannya kan, melumasi bagian komponen tersebut. Kemudian oli akan kembali lagi ke bak atau ke karter lewat saluran oli. Jadi sistem pelumas ini pada motor sama pada mobil itu nggak jauh beda cara kerjanya, tetap sama aja. Dia melumasi komponen-komponen yang ada di dalam sistem mesin ini. Selanjutnya itu ada perbedaan sistem pelumas pada mobil dan motor. Perbedaan yang pertama itu ada berbeda spesifikasi. Pada spesifikasi mesin sepeda motor itu sangat berbeda dengan mesin mobil karena bila digunakan pelumas mesin mobil bukan hanya tidak melindungi, namun pada mesin sepeda motor namun bahkan bisa menyebabkan kerusakan parah. Nah, pada mesin sepeda motor saja selain rusak, komponen penggerak lain seperti kopling dan transmisi pun bisa ikut terkena dampaknya. Jadi spesifikasinya jelas beda ya dari mesin sepeda motor dan mesin mobil. Yang kedua itu perbedaannya ada sistem pendingin. Di dalam sistem pendingin ini mesin yang berpendingin udara lebih sederhana, ringan, dan punya penampilan yang lebih rapi. Tidak perlu repot menaruh radiator yang wajib dimiliki oleh sepeda motor dengan mesin berpendingin air. Namun pada kemampuan udaranya mengurangi panas mesin tidak sehebat air. Akibatnya mesin sepeda motor tanpa radiator akan lebih panas dibandingkan mesin pada mobil. Itulah sebabnya pada pelumas mesin sepeda motor diformulasikan berbeda dengan oli pada mobil.
Suhu yang terlalu tinggi dapat merusak oli. Sangat penting juga untuk meminimalkan kerusakan akibat panas. Perbedaan yang kedua itu melumasi kopling. Tidak hanya mobil, sepeda motor juga menggunakan kopling basah. Komponen kopling direndam di dalam oli mesin. Berbeda dengan mesin mobil yang menggunakan kopling kering. Kopling memanfaatkan friksi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke transmisi. Perbedaan oli motor dan mobil ini diformulasikan untuk mengantisipasi kopling tidak selip saat pergantian gigi. Ada sejumlah penguji yang harus dilewati untuk ini. Makanya itu perbedaan sistemnya itu salah satunya melumasi kopling. Terus perbedaan yang selanjutnya itu ada pada viskositas. Pelumasan mesin sepeda motor memang unik lantaran tugasnya tak hanya melumasi mesin saja. Oli mesin pada sepeda motor memiliki kontrol viskositas yang jauh lebih baik dibandingkan pada oli mesin yang ada di mobil. Waktu dipakai berjalan, suhu akan menjadi panas. Saat beristirahat, suhu turun. Belum sempat suhu pelumas dingin, mesin sudah dihidupkan lagi. Nah, jadi suhu mesin dan oli pun naik lagi. Ini bisa menyebabkan timbulnya air akibat kelembapan. Air yang bercampur dengan oli bisa menyebabkan timbulnya lumpur. Jadi kan kalau pada motor itu walaupun kita jarak jauh dekat itu pasti lebih sering pakai motor, jadi viskositasnya jauh lebih baik dibandingkan pada mesin mobil. Yang kalau mesin mobil sendiri kita berhenti sebentar terus nanti kita nyalain lagi suhu mesinnya, terus oli pun naik lagi. Jadi berbeda, viskositasnya jauh lebih baik pada sistem pelumas motor. Selanjutnya ada macam-macam dari sistem pelumasan. Yang pertama itu sistem pelumas metode campur. Sistem pelumas metode campur atau mix merupakan salah satu jenis sistem pelumas yang kebanyakan digunakan pada mesin 2 tak atau 2 langkah atau pada motor. Kebanyakan digunakannya pada motor. Nah, pada sistem pelumasan ini bahan bakar dan oli pelumas atau yang dikenal dengan oli samping dicampur menjadi satu di tangki bahan bakar. Nah, sistem ini memiliki beberapa keuntungan diantaranya yaitu oli yang digunakan untuk melumasi selalu baru dengan kapasitas 2-4%. Namun pada sistem ini oli pelumas akan lebih boros dan muncul asap putih dikarenakan oli pelumas akan ikut terbakar di ruang bakar. Oleh karena itu penggunaan sistem pelumasan ini sudah dikurangi karena terlalu banyak menimbulkan polusi. Yang kedua itu sistem pelumas tipe auto loop. Sistem pelumas tipe auto loop itu merupakan salah satu jenis sistem pelumas yang banyak digunakan pada mesin 2 tak juga, pada motor juga. Nah, sistem ini tuh hampir sama dengan sistem campur, yaitu mencampur bahan bakar dan oli pelumas menjadi satu. Perbedaannya itu terletak pada posisi pencampuran bahan bakar dan oli pelumas. Untuk sistem campur kan pencampurannya ada di tangki bahan bakar, sedangkan pada sistem pelumas tipe auto loop itu pencampuran bahan bakar dan oli pelumasnya itu ada di ruang engkol. Nah, pada umumnya untuk oli samping terdapat wadah sendiri. Oli pelumas atau oli samping akan masuk ke ruang engkol dikarenakan dipompa dan disesuaikan dengan putaran mesin dengan pembukaan katup red valve. Jadi semakin besar putaran mesin, maka pembukaan katup red valve akan semakin besar sehingga bahan bakar dan oli pelumas yang masuk ke ruang engkol akan semakin banyak. Nah, di ruang engkol itu sendiri bahan bakar dan pelumas kemudian dicampur rata oleh poros engkol. Nah, pada umumnya kelebihan dari sistem pelumas tipe auto loop itu sama dengan yang sistem pelumas metode campur. Macam-macam sistem pelumas yang ketiga itu ada sistem pelumas tipe percik. Apa sih sistem pelumas tipe percik itu? Sistem pelumas tipe percik itu merupakan salah satu jenis pelumas yang mana memanfaatkan gerakan putar dari poros engkol untuk memercikkan oli pelumas. Pada sistem pelumas percik ini, bagian bawah poros engkol akan dibuat menyerupai sendok. Nah, kemudian sehingga ketika mesin menyala, maka oli pelumas yang ada di karter akan terbawa oleh poros engkol
dan dipercikan ke bagian-bagian mesin seperti silinder dan bagian lain yang membutuhkan pelumas. Pada sistem pelumas tipe percik memiliki beberapa kekurangan di mana membutuhkan pengganti oli, pelumas berkala, serta pelumasan yang kurang baik dikarenakan hanya beberapa bagian saja yang dapat dijangkau oleh percikan oli pelumas. Terus, sistem pelumas tipe percik itu sudah tidak digunakan lagi karena tidak memenuhi kebutuhan pelumas, apalagi di saat putaran mesin itu tinggi. Nah, sistem pelumas tipe percik banyak digunakan oleh mesin dengan katup samping serta berkapasitas kecil. Jadi sistem pelumasnya tipe percik ini sekarang udah jarang digunakan karena dia tidak memenuhi kebutuhan pelumas, apalagi dia cuma melumasi bagian-bagian tertentu saja. Yang keempat itu ada sistem pelumas tipe tekan. Sistem pelumas tipe tekan merupakan salah satu jenis sistem pelumas yang mana oli pelumas akan disirkulasikan menggunakan pompa oli. Nah, kemudian pompa oli ini kan berfungsinya sebagai menekan dan mendistribusikan oli pelumas ke seluruh bagian mesin secara merata. Nah, aliran minyak pelumas tergantung pada jumlah putaran mesin. Hal ini disebabkan karena pompa oli itu digerakkan dengan poros camshaft sehingga semakin cepat putaran mesin, maka semakin cepat juga pompa oli bekerja. Pada sistem pelumas tipe tekan ini banyak digunakan pada mesin 4 langkah karena efisiensi pelumasan yang jauh lebih baik dibandingkan jenis sistem pelumas lainnya. Di sistem pelumasan ini memiliki beberapa kelebihan ya, yang diantaranya yaitu pelumasannya lebih teratur, terus dia juga merata. Nah, selain itu sistem pelumas tipe tekan itu bisa digunakan pada mesin 4 langkah maupun 2 langkah. Namun, dikarenakan oli pelumas disirkulasi, maka membutuhkan pergantian minyak pelumas secara berkala. Dari sistem pelumas tipe tekan ini dapat bekerja ketika mesin mulai berputar. Oli pelumas yang ada di bak oli itu akan dihisap oleh pompa oli. Namun sebelumnya akan disaring oleh saringan kasar. Kemudian oli pelumas akan ditekan menuju filter oli dan diteruskan ke oily fat dan oily jet yang ada pada komponen-komponen mesin untuk pelumas. Ketika mesin berputar cepat, maka tekanan pelumasnya juga akan tinggi. Untuk mencegah terjadinya kerusakan, maka tekanan oli itu diturunkan dengan pressure regulator. Jadi sistem pelumas tipe tekan ini kan banyak digunakan di tipe-tipe kendaraan 2 tak maupun 4 tak. Seperti pada mobil juga dia digunakan karena dia lebih teratur dan lebih merata. Dia juga sistem pelumasnya itu disalurkan ke semua komponen-komponen yang ada di dalam mesin. Jadi lebih banyak digunakan juga. Sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.